dan terutama korupsi di bea cukai dan perpajakan. Orang sekarang Pak bayar, mau naik pangkat bayar ke siapa, kalau enggak punya channel itu enggak bisa. Maaf, di DPR. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan praktik korupsi terjadi di perpajakan, bea cukai, DPR, dan pengadilan. Menurut hasil diskusinya dengan sejumlah lembaga nasional dan internasional, Mahfud MD menyimpulkan bahwa praktik korupsi terjadi di 3 ranah dalam pemerintahan. Yang pertama, di ranah birokrasi, terutama perpajakan dan bea cukai. Ia pun menegaskan justru para investor asing banyak yang memberitahu dirinya terkait praktik-praktik korupsi di birokrasi, khususnya perpajakan. Ia juga mengaku telah membeberkan data tersebut kepada Presiden Jokowi saat membahas indeks persepsi korupsi yang turun dari 38% menjadi 34% belakangan ini. Yang kedua, korupsi juga terjadi di DPR dalam bentuk konflik kepentingan. Mahfud MD menyebut ada anggota DPR yang merangkap jabatan di sejumlah perusahaan, sehingga ketika penyusunan anggaran ada titipan proyek dari perusahaan itu perusahaan ini. Ada juga yang merangkap posisi sebagai pengacara, sehingga turut mengurus perkara orang lain dengan kepentingan tertentu. Yang ketiga, korupsi juga terjadi di pengadilan. Ia mencontohkan korupsi yang terjadi di Mahkamah Agung beberapa waktu terakhir. Pasalnya, para hakim itu menerima bayaran-bayaran yang membuat mereka mengubah putusan perkara. Selain itu, ia juga menyinggung praktik korupsi kepala daerah yang terpilih karena dukungan cukong-cukong. Ia mengungkapkan berdasarkan KPK ada 84% kepala daerah yang dipilih lewat cukong. Bapak sekalian, beberapa sebulan lalu ketika ada acara 1 Abad NU di Sidoarjo itu, saya diajak pulang bersama oleh Presiden satu pesawat dari Surabaya. Karena apa? Membahas indeks persepsi korupsi. Presiden pada waktu itu agak marah. Kenapa indeks persepsi korupsi kita tuh turun dari 38 menjadi 34. Saya lapor ke Presiden, saya sudah ngundang Transparansi Internasional. Saya sudah ngundang Litbang Kompas, saya sudah ngundang partnership, minta data kenapa ini turun. Gitu. Saudara, apa turun? Itu kita yang turun itu di bidang pelayanan publik dan terutama korupsi di bea cukai dan perpajakan. Clear itu penjelasannya. Yang kedua, facilitation payment. Di dalam pelayanan publik di berbagai tempat itu, orang sekarang Pak bayar, mau naik pangkat bayar ke siapa, kalau enggak punya channel itu enggak bisa. Itu transparansi internasional. Sehingga saya katakan Bapak Presiden, ini masalahnya yang paling besar itu ada di situ. Lalu korupsi di mana lagi? Maaf, di DPR. Baca aja di situ. Kenapa? Wah, di situ transaksi berbagai urusan juga banyak di situ, karena banyak yang berfungsi ganda, punya profesi di luar, menjadi anggota DPR. Untuk menghidupkan profesi luarnya, menggunakan kedudukannya sebagai anggota DPR. Itu clear. Saudara kalau tidak percaya, undang saja itu Transparansi Indonesia. Gitu. Nah, itulah sebabnya saya tuh sejak itu lalu ini pajak dan bea cukai ini masalah. Oleh karena itu, ia menerangkan masalah korupsi di Indonesia telah terjadi di berbagai sektor, sehingga pemerintah perlu melakukan pembenahan. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Kita itu harus mendukung orang-orang seperti Bapak Profesor Mahfud MD. Karena orang seperti Mahfud MD ini sangat luar biasa, sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Dan sekali lagi, Bapak Mahfud MD sangat memenuhi kriteria untuk menjadi wapres ataupun capres. Terutama capres ataupun wapres ya. Karena Mahfud MD itu memiliki beberapa unsur yang sangat luar biasa. Beliau adalah agamis, orang yang taat beragama. Yang kedua, beliau adalah nasionalisme, tidak perlu diragukan. Beliau juga guru besar ilmu hukum, beliau juga mantan ketua MK, beliau juga menteri.
Dan setiap kasus yang ada andilnya Bapak Mahfud MD itu akan membuahkan hasil yang sangat sumringah di hati rakyat. Contohnya ketika itu ada seseorang anak muda di Bekasi, kalau nggak salah namanya Irfan, itu kena begal dan akhirnya begalnya itu hendak ingin melakukan pembunuhan dan Irfan melawan, akhirnya begalnya kena bacok. Kalau nggak salah tewas apa gimana saya lupa. Akhirnya si Irfan yang membela dirinya agar tidak dibacok, dibunuh oleh si begal ini, oleh polisi, polsek ataupun pihak yang berwajib, Irfan ditetapkan menjadi tersangka. Akhirnya Mahfud MD dilaporin oleh pihak keluarganya, minta bantuan Bapak Mahfud MD. Akhirnya Bapak Mahfud MD bertindak dan membantu, dan akhirnya Irfan dibebaskan. Yang tadinya tersangka akhirnya tidak menjadi tersangka, bahkan mendapatkan penghargaan. Dan banyak lagi. Nah sekarang ini Bapak Mahfud MD sedang menggemparkan publik lagi karena kasus 349 triliun. Ada lagi kemarin kasus Sambo. Bapak Mahfud MD juga ikut andil di dalamnya. Oleh karena itu orang-orang seperti ini harus kita dukung. Orang-orang seperti beliau yang berdiri independen, membela kekuatan rakyat, membela kemaslahatan umat. Tasarruful imam bir ra'iyah malutun bil maslahah. Seorang imam yang hebat, seorang pemimpin yang hebat selalu mendahulukan kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan kelompoknya semata, bukan kemaslahatannya perutnya sendiri, bukan kemaslahatan keluarganya sendiri, apalagi kemaslahatan partainya sendiri, tapi semata-mata demi masyarakat dan negara kesatuan Republik Indonesia yang lebih luas jangkauannya. Ayo kita dukung orang-orang seperti ini. Bapak Mahfud MD for RI 1, minimal RI 2. Yuk semuanya ganyangkan Mahfud MD untuk RI 1. Teruntuk Bapak Mahfud MD, terima kasih Pak, terima kasih. Kami rakyat kecil mah nggak ngerti itu namanya uang larinya kemana di Kementerian Keuangan itu, ya kan? 300 triliun guys. Andai kan duit 300 triliun itu ditempatin di bangunan yang saya sedang bangun ini, mungkin 300 triliun itu nggak muat kalau disimpan di sini. Yakin. Makasih Pak. Pokoknya gas terus Pak sampai terungkap. Masa duit segitu banyaknya nggak boleh diungkap? Apalagi sampai ngancam-ngancam, bentak-bentak. Waduh, 300 triliun gak muat ini bangunan yang sedang saya bangun kalau disimpan di sini. Dan siapa lagi Pak kalau nggak Bapak yang mempunyai keberanian itu? Indonesia butuh orang-orang seperti Bapak. Wes pokoknya Pak Mahfud MD sehat selalu. Menko Polhukam Pak Mahfud MD mengatakan kalau kita bisa menghapus celah-celah korupsi yang ada di pertambangan, maka setiap orang di Indonesia dapat mendapatkan uang 20 juta per orangnya, termasuk anak kecil sekalipun. Jadi kita berhak mendapatkan uang 20 juta secara cuma-cuma, gratis, tidak kerja. Yuk kita sama-sama bantu berantas korupsi yang ada di Indonesia. Itu baru hanya dari segmen pertambangan saja. Bagaimana jika seluruh segmen yang ada di Indonesia ini tidak ada korupsi? Jujur banget ya, saya sebagai salah satu warga negara Indonesia yang memang kurang memahami lah gimana politik itu. Cuman kalau menurut saya gitu, Pak Mahfud MD ini nggak salah membuka kejanggalan hal tersebut. Karena segala sesuatu itu harus transparan kepada masyarakat. Emang yang kalian urus itu siapa sih sebenarnya? Masyarakat kan? Kalian ingin memajukan Indonesia, mensejahterakan rakyat. Emang kenapa sih kalau terbuka sama masyarakat? Ngapain harus kepanasan kalau nggak salah? Lagian ya, kalau misalnya juga kalian bisa menjelaskan dengan data, kan itu baru penjanggalan kan, misalnya yang dikasih tahu dari Pak Mahfud MD ini ke masyarakat. Nah kejanggalan itu diumbar, misalnya dikasih tahu ke masyarakatnya, nggak apa-apa, nanti tinggal orang-orang yang bersangkutan ini menjelaskan, oh uang ini sebenarnya buat ini nih, buat ini gitu kan, terbuka semuanya. Jadi nggak ada yang janggal lagi kalau udah mulai terbuka mah. Sebenarnya kan sesuatu yang janggal itu karena pertama tidak sesuai dengan catatan misalnya ya, atau anggarannya terlalu berlebih, atau kok bisa keluar segini padahal cuman kayak gini doang gitu. Padahal
misalnya budgetnya juga nggak sampai segitu gitu misalnya kan. Nah kalau enggak mungkin kurang terbuka, jadi misalnya oh ternyata ada tambahan buat dana seperti ini, oh ternyata ini buat tunjangannya atau apa gitu misalnya ini mah ya tinggal dibuka aja, kalian tinggal menjelaskan kepada masyarakat, kepada Pak Mahfud MD ini. Ya nanti kalau udah clear juga Pak Mahfud MD menjelaskan lagi kan ke masyarakat, oh kemarin yang janggal itu ternyata sudah kami temukan jawabannya, yaitu ternyata terpakai oleh ini. Jadi masyarakat makin percaya kalau semakin transparan, kan enak sebenarnya ya. Lagian kita juga nggak minta tuh peser-peser buat apa gitu kan, kita kan juga kerja sendiri gitu ya. Cuma terserah kalian aja gitu sebagai pemerintah gimana cara ngurusnya. Yang penting kita mah datanya jelas, uangnya buat apa, nggak usah ditutup-tutupin, udah itu aja cukup.